dunia ini meminabobokkan kerohanian manusia. Saya mau katakan saudara, kalau engkau sudah mulai malas berdoa menyembah, itu berarti dunia ini sedang mengayun-ayun, mengelus-elus kerohanian kita, supaya kita sudah tidak lagi tertarik untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam beberapa waktu belakangan ini saya mau katakan power pujian penyembahan kita sangat berkurang. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah pun kita pasti tidak banyak yang membuat jam-jam doa khusus untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kalau kita full power baik di rumah, baik di ibadah formal seperti ini, saudara pun terkasih, dimanapun kita berada, roh kita itu menyala-nyala, berbicara tentang Tuhan, bersaksi kepada orang-orang tentang Tuhan. Bahkan doa kita itu, saudaraku, makin hari makin pintar. Kalau saya perhatikan, kalau lama dia nggak disuruh berdoa, doa pembukaan atau doa makan atau doa persembahannya, terlalu lama nggak disuruh, begitu disuruh kaku dia, ketahuan jarang berdoa. Karena jarang bertugas jadi kaku. Berarti dia hanya semangat melayani, beribadah dan memuji Tuhan kalau bertugas. Atau kalau ada tugasnya. Salah apa benar saudara? Terlalu benar mungkin ya. Terlalu benar. Melayani itu sebenarnya saudara, tugas yang paling berat untuk ukuran daging. Tapi tugas yang paling mulia untuk ukuran kerohanian. Saya tidak perlu cerita saudara bahwa hidup saya sedang diintai. Hidup saya sedang diintai. Sedang diteleponi beberapa, saya nggak tahu berapa orang yang diteleponi untuk mencari-cari celah. Mencari kesalahan, di mana saya silap, di mana saya salah, supaya aku bisa dijatuhkan. Surat laporan sudah sampai ke BPP. Bukan lagi ke daerah, sudah sampai ke pengurus pusat. Sedikit saya sambung saudara mengalihkan perhatian gitu ya. Supaya jangan sedih banget ibu ini kan gitu ya. Ketika saya di Bogor, saya buat status di Facebook. Saya buat status itu bukan berarti tidak berdoa ya. Saya kan sering tegur itu orang-orang buat status di Facebook. Di situ curhatnya. Saya bukan curhat di Facebook. Saya membuat kata-kata motivasi untuk bersaksi kepada orang. Saya katakan di situ nama baik lebih berharga dari emas dan permata. Sebab ketika orang mencari kesalahanmu, maka kebenaranmu akan menyelamatkan engkau. Saya dengar berita juga, hampir satu keluarga sakit. Ya, sakit demam berdarah hampir sekeluarga. Saya sudah sering katakan juga baik lewat khotbah. Saya ini hamba Tuhan yang bodoh. Saya hamba Tuhan yang bodoh. Saya nggak tahu neko-neko. Justru karena tulus jujurnya lah saya, tegasnya saya, karena nggak neko-neko, banyak orang tidak mampu untuk tergembala di tempat ini. Bahkan banyak jemaat yang mau tersinggung karena saya terlalu tegas. Kenapa saudara? Karena saya tidak punya power, saya tidak punya orang-orang yang bisa melindungi saya di dunia ini. Hanya Tuhan perlindungan saya, maka saya harus berjuang sebenar mungkin, sejujur mungkin, walaupun itu akhirnya dipandang orang menjadi sesuatu yang negatif. Karena saya hidup bukan dari orang-orang lain, tetapi saya hidup oleh karena Tuhan melalui penggembalaan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan serahkan kepada saya. Saudara, saya hanya mau katakan begini. Kalau kita punya masalah, jangan sesali. Karena apa? Begini saudara, sedangkan yang benar kita kerjakan, orang mencari-cari kesalahan kita. Apalagi kita asal-asal melakukan, pasti lebih banyak orang mencari-cari kesalahan kita. Saya sudah sering saksikan juga bagi banyak orang. Saya adalah pribadi yang bodoh bagi manusia, tapi bagi saya adalah pribadi yang paling berharga di mata Tuhan. Saudara percaya berkata seperti itu? Orang menilai saya orang kecil, pengecut segala macam. Tapi saya mau saksikan kepada dunia, di hadapan Tuhan saya adalah pribadi yang paling berharga. Saya kasihan melihat orang-orang yang sedang mencari-cari kesalahan saya. Sampai pelayanan terlibat, penggembalaan kita terlibat. Kenapa saudara? Saya nggak punya niat untuk melibatkan jemaat, tapi karena situasi itu memaksa harus terlibat, makanya jadi ketahuan. Amin saudara. Pada awalnya nggak punya niat kita saudara, tapi karena sudah ada lapor melapor, saksi harus diperiksa,
2 kali dipanggil, setiap mau diperiksa sakit. Sampai dikirim bukti bahwa dia sakit. Saya pikir dalam hati, ayo setiap kau dipanggil gua minta surat rujukan sakit, setiap dipanggil minta surat rujukan sakit. Lama-lama mati juga. Tapi saya nggak pernah berdoa orang yang mencari-cari kesalahan saya supaya cepat mati, enggak. Saya baru tadi pagi lagi saya agak lama berdoa untuk memberkati mereka. Tuhan jamah ubahkan hati, jiwa, pikiran mereka. Firman Tuhan berkata, belalah hakmu, jangan singkapkan aib orang lain. Amin, saudara. Amin, amin. Belalah hak kita, tapi jangan singkapkan aib orang lain. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Pak Purba terlibat? Karena saya pengurus BPD. Ada tugas tanggung jawab. Amin, saudara. Amin. Saya juga harus jelaskan, karena di lapangan sudah merebak berita. Kalau saya hanya tinggal diam saja, seakan-akan saya nggak peduli berita-berita yang saudara dengar. Pak RT saja saya tanya, udah dengar, udah tahu beritanya ya kan? Bagaimana mang kira-kira dikit ya, adakah orang bicara seperti itu? Hanya itu mang.